Ini adalah kegiatan rapat pagi yang dilaksanakan setiap hari oleh para karyawan fabrikasi PT Vektor Utama Indonesia. Untuk hal yang dibahas dalam rapat ini biasanya mengenai info-info terbaru dari para karyawan, termasuk kritik dan saran yang akan mereka sampaikan. Dan juga untuk memberikan informasi terkait penempatan karyawan di setiap proyek yang ada. Seperti contohnya, untuk proyek Fueltech akan ditempatkan berapa orang dan siapa saja yang ditempatkan di situ. Untuk proyek MMA, untuk proyek CV116 juga sama seperti itu. Dan di rapat ini akan dijelaskan secara detail terkait apa yang akan mereka lakukan di proyek tersebut. Rapat pagi ini biasanya berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit, tergantung apa bahasan yang ada pada rapat hari itu. Dan setelah melakukan rapat pagi, barulah para karyawan akan mulai melakukan pekerjaan di setiap proyek yang sudah ditempatkan kepada mereka. Di sini ada formulir pengambilan dan pengembalian alat kerja harian yang akan digunakan oleh teman-teman yang bekerja di lapangan. Di sini akan dicatat berapa jumlah peralatan yang diambil dan siapa yang mengambil peralatan tersebut. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui peralatan tersebut digunakan oleh siapa dan di proyek mana, sehingga nanti jika ada yang mencari peralatan tersebut dapat langsung diketahui siapa yang menggunakannya. Ini adalah formulir permintaan consumable dan APD atau alat perlindungan diri. Di sini apa saja barang yang diambil akan dicatat berapa jumlahnya dan diambil oleh siapa. Setelah mungkin sekitar 2 hari akan diberikan laporan project controller untuk mengetahui di project mana karyawan tersebut bekerja. Jika sudah diketahui di project mana karyawan tersebut, lalu akan dimasukkan ke dalam sistem stokot gudang utama, akan didata ke dalam sistem tersebut. Di sini ada barang yang datang berupa kawat lasrol ya. Biasanya kalau ada barang datang seperti ini akan diterima di gudang utama. Biasanya di sini sesuai request dan diterima di gudang utama. Nah, ini akan dihitung jumlahnya apakah sesuai dengan yang ada di surat jalan atau tidak. Dan juga rinciannya juga harus diperhatikan ya. Nah, setelah ini sudah dipastikan sesuai, nanti akan dibuatkan laporan terhadap barang yang datang di sini. Dibuatkan laporan jumlahnya berapa, rinciannya seperti apa, dan nanti akan diserahkan ke bagian yang berwenang. Kita serahkan biasanya ke kantor, diserahkan ke bagian office. Berikut ini saya mengerjakan tugas pendataan formulir permintaan barang dari karyawan lapangan untuk dimasukkan ke dalam sistem form pengajuan barang. Jadi, semua permintaan barang yang mau diajukan harus dimasukkan ke form pengajuan ini. Hal ini berlaku untuk semua lokasi PT Vektor Utama Indonesia yang ada, baik itu dari gudang utama, gudang maluk, maupun gudang set yang berada di lokasi tambang. Harus dimasukkan ke dalam sistem form pengajuan ini agar bisa diajukan ke bagian pembelian atau bagian purchasing. Kadang membuat surat jalan biasanya untuk barang yang akan dikirim
ke gudang Maluk ataupun gudang site dan siapa yang meminta. Kayak contohnya di sini kita tulis tanggal, sini barang apa yang akan dikirim. Nah, ini jumlah satuannya, kuantitinya ada berapa yang akan dikirim dan tujuannya ke gudang mana. Misalnya ke gudang site atau gudang Maluk. Nah, sini ada pengiriman ke berapa, dalam hari itu ada berapa kali pengiriman, dan form yang akan kita buat adalah pengiriman ke berapa. Ini tujuannya kepada siapa. Kayak ini Ibu Sylvia Yunarto, ada Pak Saleh, kadang tujuannya kepada Project Relocate Machine Shop, 110 PB Crusher, Power Plant, seperti itu. Nah, setelah dibuat seperti ini akan masuk ke input pengiriman. Nah, di sini di input pengiriman sini ada tanggal dan nomor suratnya, dan asalnya barang tersebut dikirim dari mana. Karena saya di gudang utama, dan jadi asalnya itu dari gudang utama dan tujuannya ke gudang Maluk. Contohnya seperti ini, pengiriman ketiga, dan drivernya ini siapa yang membawa, drivernya ini siapa yang membawa.